Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Agustina Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan CPO. Pertama-tama, buah diangkut menuju stasiun timbangan. Tujuannya itu untuk menimbang seluruh material yang masuk pabrik dan barang yang akan dikirim keluar pabrik. Dari stasiun timbangan menuju stasiun Garding. Tujuannya itu untuk penerimaan buah kelapa sawit dan tempat seleksi buah atau sortir buah, baik buah yang berasal dari perkebunan perusahaan sendiri maupun dari perkebunan masyarakat sekitar sebelum diproses lebih lanjut. Berikut jenis-jenis buah kelapa sawit. Yang pertama ada buah mentah, itu buah yang membrondol kurang dari 10 brondol dengan warna buah hitam dan daging buah berwarna kuning pucat dengan kandungan air yang lebih banyak dibandingkan minyaknya. Buah agak matang itu buah yang membrondol lebih dari 10 brondol dalam satu tandan dan buah berwarna jingga kemerahan. Buah masak ini menghasilkan minyak yang baik. Setelah itu ada buah overripe, adalah buah yang memiliki brondolan lebih dari 50% namun kurang dari 90% dalam satu tandan dan tangkai masih segar. Setelah itu ada tandan kosong. Tandan buah yang tinggal panjangnya tidak ada buah sama sekali yang apabila ikut masuk dalam perebusan dapat menyerap minyak. Setelah itu ada buah busuk, adalah buah yang tandannya berwarna hitam, lapisan dalamnya ikut membrondol, berbau busuk dan biasanya buah terlihat basah. Setelah itu ada tangkai panjang, adalah buah dengan panjang tangkai lebih dari 5 cm dari pangkal tandan. Selanjutnya ada stasiun loading ram. Stasiun loading ram ini adalah tempat penampungan buah sementara sebelum TBS masuk ke dalam sterilizer atau perebusan yang ditransfer dengan menggunakan konveyor. Nah, ini proses dari stasiun loading ram tadi. Nah, ini sebelum masuk ke sterilizer. Sterilizer adalah tempat untuk merebus kelapa sawit yang berwarna benzena yang berupa uap yang bertekanan 3 kg per cm kubik, di mana uap ini digunakan untuk merebus buah kelapa sawit yang ada di TBS. Proses utama yang terjadi adalah proses fisika dan kimia. Tujuan ini berikut model sterilizer. Yang pertama itu ada sterilizer vertikal berbentuk silinder dengan muatan 2-6 ton TBS. Buah diisi melalui pintu atas dan dikeluarkan melalui pintu pengeluaran sebelah sisi depan bawah. Pada bagian sterilizer dialasi dengan plat berlubang dan yang dipasang menurun ke arah pintu sehingga memudahkan untuk mengeluarkan isinya. Sedangkan yang sterilizer horizontal berbentuk silinder yang dipasang mendatar ditumpu sesuai panjangnya. Sterilizer horizontal ada yang berpintu 1 dan ada yang berpintu 2. Sterilizer ini diisi dengan tandan buah yang dimasukkan ke dalam lori. Lori ini adalah yang berkapasitas 1,5 ton dan 2,5 ton TBS. Sterilizer horizontal dapat dimuati 8-10 lori untuk satu kali perebusan dengan muatan per lori 2,5 ton TBS. Berikutnya ada spherical sterilizer atau sterilizer bulat. Pintu sterilizer terbuka secara manual dan TPS dimasukkan ke sterilizer. Sistem injeksi dan kondensat melalui poros mendukung terpisah dari bola sterilizer. Setelah siklus sterilisasi selesai, pintu akan terbuka secara manual dan mulai berputar untuk dituang ke hopper FB.
Performa dalam pencapaian throughput dan kualitas hasil perebusannya tidak optimal. Selain itu, perawatan cukup sulit. Begitu pula untuk penggantian linear sterilizer dan pembersihan sterilizer, begitupun tidak mudah. Berikutnya ada oblique sterilizer. Sterilisasi secara permanen akan duduk miring di 45 derajat. Performa dalam pencapaian throughput dan kualitas hasil perebusannya tidak optimal, sehingga butuh peralatan tambahan untuk menghindari kehilangan hasil. Peralatan tambahan itu ada empty bench press. Tetapi yang sering digunakan untuk pengolahan CPO itu vertical sterilizer. Prinsip kerjanya dengan pengamanan kunci elektrolit, sawit segar dimasukkan kerja sehingga sawit lebih berkualitas. Tujuan dari perebusan itu sendiri itu adalah untuk menonaktifkan enzim lipase, mempermudah dalam pelepasan brondolan dan janjangan, menurunkan kadar air dalam buah, meludahkan daging buah, memudahkan pemisahan sel and kernel. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan oil losses, kehilangan minyak yang minimum, maka proses perebusan dilakukan dengan sistem perebusan 3 puncak. Ada triple peak sterilization dan waktu yang digunakan untuk satu siklus, satu recycle adalah 80 sampai 90 menit yang dibagi dalam 3 tahap. Ini adalah stasiun tracer drum. Stasiun tracing adalah stasiun yang berfungsi untuk melepaskan atau memisahkan berondolan yang sudah direbus dari janjangnya dengan cara membanting tandan buah di dalam tracer drone dengan kecepatan putar 23 sampai 25 rpm. Ini contoh alat tracer drumnya. Tujuannya itu untuk memisahkan minyak yang terdapat di tandan kosong dengan kadar 5 sampai 10%. Ini adalah empty bunch press. Merupakan tempat untuk pengempresan tandan kosong dikeluarkan dari tracer drum yang ditransfer dari empty bunch conveyor. Tandan kosong yang telah dipres minyaknya ditransfer oleh empty bunch preset conveyor menuju ke stasiun composting untuk dilakukan pengolahan selanjutnya sebelum diaplikasikan ke kebun sawit sebagai pupuk kompos. Ini digester di dalam digester buah yang sudah terisi penuh akan diputar atau diaduk menggunakan pisau pengaduk. Fungsinya untuk melumat daging buah sawit, memisah dengan buah sawit dengan biji, mempersiapkan flading ke dalam mesin screw press, proses pemanasan atau melembutkan buah sawit, mempermudah proses pengempresan minyak dimasukkan ke screw press. Fungsi dari digester sendiri itu untuk mengaduk brondolan atau brondolan masak atau mass pressing digester sehingga menjadi bubur untuk mempermudah proses pressing, memecah dinding sel dari oil bearing sel untuk melepas minyak dari mesocrab, mendrain minyak yang sudah terbentuk di digester, memanaskan brondolan untuk mempermudah proses pressing. Yang perlu diperhatikan dalam digester itu suhu dalam digester itu harus 95 derajat Celcius. Digester sebaiknya berisi sebanyak 3/4. Tekanan steam yang masuk sebaiknya 3 kg per cm kubik. Creopas adalah brondolan sudah dilumatkan
ditekan dengan gesture masuk ke dalam mesin screw press untuk melakukan pengepresan. Screw press berfungsi untuk memisahkan minyak kasal dari daging buah. Pengepresan dilakukan dengan sistem tekanan hidrolik yang bertekanan berkisar 50-60 bar dan range ampere motor press 45-60 ampere dengan kapasitas screw press kurang lebih 20 ton per jam. Tekanan hidrolik dapat disetting sesuai dengan hasil keluaran press yang akan dicapai, baik oil loss di VIP atau broken nut. Minyak yang dihasilkan berupa CPO dikirim ke stasiun pemurnian, sedangkan fiber dan biji dikirim ke stasiun pengolahan biji. Di sini strand trap tank berfungsi untuk menampung minyak dari hasil press yang berguna untuk memisahkan pasir dan minyak dengan cara pengendapan pada suhu sand trap tank 90-95 derajat Celcius. Untuk memaksimalkan proses pengendapan sand trap tank harus dilakukan drain minimal 1 kali sehari. Vibrating screen adalah alat penyaring bergetar untuk memisahkan fiber dengan kotoran yang masih terikat pada crude oil dengan memanfaatkan unbalanced system. Semua material yang hendak diproses harus dimasukkan dengan kecepatan yang rendah dan konstan. Material dimasukkan vertikal tepat pada bagian tengah screen agar terdistribusi dengan merata. Penyaringan terdiri dari 2 tingkatan dengan ukuran mesh yang berbeda. Untuk penyaringan yang pertama yaitu 20 mesh, sedangkan untuk yang kedua yaitu 40 mesh. Fiber dan kotorannya menuju ke bottom cross conveyor, sedangkan crude oil menuju ke crude oil tank. Crude oil tank berfungsi untuk menampung dan memanaskan serta mengendapkan kotoran crude oil sebelum masuk ke kaliver dengan temperatur ideal 90-95 derajat Celcius dan volume tangki dijaga 1/2-3/4 volume tangki. Di dalam crude oil tank terdapat sekat yang berguna untuk mengendapkan kotoran dan sludge yang masih terikat dalam crude oil. Crude oil dengan kadar kotoran yang lebih sedikit menuju sekat berikutnya, yang kemudian dipompakan dengan crude oil pump menuju ke crude oil distributing tank. Ini tangki pour oil tank yang pertama. Ini proses pentransferan minyak. Setelah ini adalah storage tank, tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.